Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di video kali ini kita akan belajar mengenai gerak benda. Apa sih yang dimaksud dengan gerak benda? Untuk menemukan jawabannya, mari tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita belajar mengenai materi gerak benda, coba ingat-ingat kembali bagaimana cara kamu sampai ke sekolah. Apakah dengan berjalan kaki, bersepeda, atau diantar? Nah, kira-kira apakah kamu mengalami perubahan posisi dari rumah ke sekolah? Sebenarnya apa yang kalian lakukan ketika kalian berangkat sekolah termasuk dengan gerak, karena gerak merupakan perubahan posisi benda terhadap titik acuan yang dipilih. Pada materi gerak benda, kita mengenal istilah posisi, perpindahan, dan jarak tempuh. Posisi dapat diartikan sebagai kedudukan benda. Perpindahan dapat diartikan sebagai perubahan dari posisi awal ke posisi akhir benda. Sedangkan jarak tempuh merupakan panjang keseluruhan lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jadi terlihat ya perbedaan antara perpindahan dan juga jarak tempuh. Untuk contoh lebih jelasnya, coba simak video berikut ini. Video ini merupakan rekaman Zohri, seorang sprinter asal Lombok Utara yang berhasil menyabet medali emas di kejuaraan atletik dunia U20 di Finlandia. Di sana, dia berhasil memecahkan rekor nasional untuk nomor lari 100 meter dengan waktu 10,18 detik. Saat mengikuti kejuaraan, Zohri dapat disebut sedang bergerak karena Zohri mengalami perubahan posisi dari garis awal ke garis akhir. Jika kita perhatikan panjang lintasan yang ditempuh oleh Zohri dari garis awal ke garis akhir, maka perpindahan dan jarak tempuh yang dilalui oleh Zohri adalah sebesar 100 meter. Namun, jika Zohri berlari lagi kembali ke garis awal, maka jarak tempuh yang dilalui Zohri adalah sepanjang 200 meter dan perpindahan yang dialami Zohri adalah 0 meter, karena Zohri tidak mengalami perpindahan posisi. Setelah membahas mengenai gerak benda, sekarang kita akan bahas tentang jenis gerak berdasarkan acuan pengamatannya. Berdasarkan acuan pengamatan, gerak dapat dibedakan menjadi gerak semu dan gerak relatif. Gerak semu merupakan benda yang sebenarnya diam tapi terlihat seolah-olah sedang bergerak karena kita sedang berada pada sistem yang bergerak. Contohnya seperti ketika kalian berada di dalam mobil atau bus, dan kalian melihat pohon di sekeliling kalian bergerak menjauhi diri kalian. Padahal sebenarnya yang bergerak itu adalah diri kalian, dan pohon-pohon di sekeliling kalian tidak bergerak. Yang kedua, gerak relatif, yaitu gerak benda yang sifatnya tergantung pada posisi pengamatnya atau titik acuannya. Contohnya, ketika kalian di dalam mobil, kalian akan melihat orang di luar mobil sedang bergerak. Tapi jika dilihat dari sudut pandang orang yang ada di luar mobil, kalianlah yang sedang bergerak. Berikutnya, gerak dapat dibedakan berdasarkan bentuk lintasannya. Yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus merupakan jenis gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus. Contohnya adalah mobil yang bergerak maju dan kereta api yang melaju pada rel yang lurus. Yang kedua, gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Contohnya adalah gerakan jam analog, biang lala, dan roda kendaraan. Yang ketiga adalah gerak parabola.
Gerak parabola merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan yang berbentuk parabola atau melengkung. Contohnya adalah gerak peluru dan gerak bola yang melambung ketika ditendang atau dilemparkan ke atas. Pernahkah kalian menyadari ketika berangkat sekolah melalui rute yang sama dengan teman kalian? Terkadang ada teman yang lebih dulu tiba di sekolah, meskipun kalian berangkat dari titik awal dan waktu keberangkatan yang sama. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi perbedaan waktu tempuh kalian? Yang mempengaruhi perbedaan waktu tempuh diantaranya adalah kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kelajuan dapat ditentukan dari perbandingan antara jarak dan waktu tempuh, atau bisa juga dirumuskan sebagai kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu tempuh, atau V sama dengan S per T. Kecepatan dapat diartikan sebagai perbandingan antara perpindahan dan waktu tempuh, atau bisa juga dirumuskan sebagai kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu tempuh, atau V sama dengan delta X per T. Kecepatan yang dialami oleh suatu benda dapat mengalami perubahan dalam suatu satuan waktu. Kecepatan dapat berubah menjadi lebih lambat atau cepat dan dapat dirumuskan sebagai percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi waktu, atau A sama dengan delta V per T. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Ririn mengendarai sepeda dari rumahnya ke arah barat sejauh 300 meter dan dilanjutkan ke arah selatan sejauh 300 meter untuk kemudian sampai ke SMP Negeri 3 Kalasan. Waktu yang ditempuh oleh Ririn adalah 5 menit, sedangkan Sandra diantar oleh ayahnya menggunakan mobil dengan rute yang sama dengan waktu tempuh 2 menit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Ririn dan Sandra sama-sama memulai perjalanan mereka dari rumah Ririn dan sampai di sekolah di waktu yang berbeda. Ririn menempuh dalam waktu 5 menit dan Sandra dalam waktu 2 menit. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan kelajuan dan kecepatan antara Ririn dan juga Sandra. Nah, selesai sudah nih materi kita di video kali ini. Silahkan lakukan diskusi kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait materi ini, silahkan bisa langsung bertanya ke guru IPA yang berada di dalam kelas. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.